sambungannya. Iya, kameranya kebalik ya. Oke. Ah, udah. Iya, oke. Selamat siang, Pak. Selamat Selamat siang, siang, Pak Selamat Pak. Irudin. siang, Pak Eko. Ya, selamat siang juga. Oke nih, saya belum memperkenalkan diri ya, mohon maaf saya lupa. Pak, di sini saya sebagai mungkin moderator atau MC, Rajib. Saya sebagai moderator dan MC atas nama Gadis. Mungkin selama 1 jam ke depan akan berbincang-bincang sedikit dengan Bapak terkait Ya. masalah pajak nih. Kalau boleh Ya. tahu, saya mau kenal nih Bapak yang baju merah namanya siapa dulu, Pak? Wah, ini dua-duanya Merah yang merah nih, mana nih, Mbak. Mbak? Mana Merah ada yang atau beda merah nih, Mbak? dagelan? Oh iya, bajunya merah keduanya. Iya. Iya, Sama sama. yang beda maskernya. Oh iya, ya dong. Bapak yang masker udah dulu. Yang duluan ya. Oke, Iya. izin memperkenalkan diri. Nama saya Eko Cahyono. Iya. Kebetulan untuk sesi hari ini saya bertindak sebagai PLT Kasih Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Batu Licin. Kemudian rekan saya, monggo Pak Irudin. Iya, izin saya juga memperkenalkan diri. Nama saya Herudin. Saat ini sebagai Kepala Seksi Pengawasan Waspon 1. Oke, tadi Bapak Eko sama Bapak Herudin ya? Herudin. Iya, benar sekali. Ya, salam kenal dulu ya Bapak ya. Sama-sama. Ini mohon maaf, Bapak pakai masker. Saya lagi nggak pakai masker nih, nggak apa-apa Pak? Oh, nggak apa-apa. Yang penting suaranya jelas, Mbak. Iya, karena kita di masa pandemi, jadi kita nggak bisa bertatap muka secara langsung ya Bapak ya. Iya, Mbak. Iya. Seperti itu untuk amannya. Ya, tadi sudah ada beberapa teman-teman nih yang ikut live di sini, udah nonton, udah dengerin lagu Jingle Pajak nih. Mungkin hari ini kita membahas sedikit tentang pajak ya Pak ya. Umum nih didengar kata pajak, tapi ada beberapa orang yang mungkin masih belum mengerti bagaimana pembayarannya, apa itu pajak. Ya kan Pak, mungkin kita sesi tanya jawab di sini. Iya Mbak. Iya. Kita boleh mulai langsung aja ya Pak? Silakan Mbak. Berhubung nih sudah bersama bapak-bapak pakarnya dan narasumbernya langsung, saya ingin bertanya nih, mungkin di luar sana masih banyak tadi yang belum mengerti apa itu pajak, bagaimana pembayarannya. Jelaskan sedikit Pak, umumnya dulu pajak itu apa sih? Gitu. Kemana dulu nih? Saya ke Pak Eko dulu atau ke saya nih? Monggo. Oh iya, oke, saya dulu nggak apa-apa. Oke, jadi pajak itu semacam itu Mbak, semacam bukti cinta dari warga negara ke tanah air. Jadi kalau zaman dulu para pahlawan atau orang-orang sebelum kita merdeka tuh, kita berjuang melawan penjajah gitu kan, membawa senjata dan kita mempertaruhkan nyawa, harta, benda dan bahkan darah kita pertaruhkan. Nah sekarang di masa merdeka itu untuk mengisinya dengan tingkat yang sama, kita salah satu jalan adalah dengan membayar pajak, bukti cinta kita ke tanah air. Dengan pajak ini kita berusaha untuk turut serta berkontribusi membangun negara, Mbak. Seperti itu. Ya, meskipun kita tidak mendapatkan imbalan langsung ya. Jadi kalau kita bayar pajak itu kita nggak otomatis langsung dapat perlakuan yang sepadan. Misalnya kayak kita bayar retribusi keamanan di pasar atau misalnya kita bayar parkir gitu, kita menggunakan jasa itu. Tapi kita kalau bayar pajak itu timbal baliknya itu tidak secara langsung. Jadi mungkin lewat bisa pajak dipakai untuk pembangunan infrastruktur, dipakai untuk membayar gaji pegawai negeri, membayar gaji anggota DPR, anggota Dewan, kemudian untuk gaji pegawai bapak-bapak polisi dan bapak TNI untuk menjamin keamanan kita. Nah itu salah satu alokasi dari penggunaan pajak. Jadi timbal baliknya itu enggak secara langsung, mungkin seperti itu Mbak. Oke, Pak.
Terima kasih. Tapi sebelumnya, maaf nih Pak, ya saya mau motong. Ada yang mau ngomen nih, maskernya Bapak dibuka katanya mau lihat mau Oh iya. Oke, siap. Saya Ini ya. Bapak juga iya nah, Iya. Ya. Oke, siap. Bapak terima kasih. Terima kasih Pak Eko. Nah, saya ingin mendengar nih dari Bapak. Aduh, lupa saya. Siapa tadi Bapak? Dengan Bapak Herudin. Iya, Bapak Hairudin. Iya, gimana Mbak? Ya, bagaimana nih? Apa sih Bapak pajak itu? Tadi kan sudah sedikit dijelaskan dengan Pak Eko nih. Kalau menurut gimana? Ya, pada intinya seperti yang dikatakan Pak Eko tadi, Pak Eko bilang bahwa pajak itu bukti cinta kita pada negara. Jadi emang benar, pajak itu wujud kita sebagai warga negara, itu cinta kita kepada negara itu kita implementasikan. Dengan cara gimana sih? Ya tadi dengan cara kita berkontribusi kepada negara melalui pembayaran pajak. Dari pajak itu yang seperti Pak Eko jelaskan juga, itu digunakan untuk keperluan negara, guna kemakmuran rakyat Indonesia yang sebesar-besarnya. Intinya seperti itu Mbak. Jadi pajak di sini adalah kontribusi wajib bagi wajib pajak yang sudah memenuhi ketentuan tentunya. Artinya semua wajib pajak itu tidak semua warga negara Indonesia seharusnya emang berpartisipasi aktif dalam membantu mengenai pembiayaan negara. Namun demikian, tidak semua warga negara juga bisa menjadi wajib pajak. Karena ada beberapa ketentuan orang pribadi atau apa sih yang bisa menjadi wajib pajak. Tapi secara intinya, benar yang dikatakan oleh Pak Eko, kita sebagai warga negara yang baik, cinta sama NKRI ini, ya kita mari bersama-sama mewujudkan cinta kita kepada NKRI, salah satunya dengan membayar pajak. Oke, terima kasih Pak Eko dan Pak Hairudin. Nah, lalu tadi kan katanya pajak itu adalah bukti cinta kita nih pada NKRI. Benar. Terus alasannya apa semua warga Indonesia itu harus bayar wajib pajak atau tadi ada selintiran yang tidak seluruhnya katanya? Oke Mbak, izin Pak Eko. Oke, monggo Pak. Artinya gini, artinya semua warga negara tadi yang seperti dikatakan di awal itu alangkah baiknya berkontribusi langsung kepada negara. Tapi di sini ada kriterianya. Kriterianya bagi wajib pajak, kita ketahui dulu, kita pengertian wajib pajak dulu ya Mbak ya. Wajib pajak itu bisa orang pribadi, bisa juga badan. Nah, kayak orang pribadi itu kayak semacam saya contohnya. Saya ini sebagai ASN, tentunya saya tiap bulan terima penghasilan. Konteksnya orang pribadi ya Mbak ya. Nah, ketika orang pribadi tiap bulan terima penghasilan, sepanjang penghasilan saya itu di atas tidak kena pajak, artinya kita sudah punya kewajiban. Halo? Ya, halo. Suara saya jelas, maaf. Artinya, oh ya, oke. Artinya, sepanjang penghasilan kita sudah di atas PTKP, artinya kita wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, karena sarananya itu melalui NPWP. Jadi pertama kita harus penuhi dulu syarat objektif dan syarat subjektifnya. Subjektifnya tadi kayak semacam saya orang pribadi. Nah, kalau orang pribadi itu artinya penghasilannya kita terima penghasilan tiap bulan. Penghasilan tiap bulannya itu harus di atas PTKP. Salah satunya itu contoh sampelnya. PTKP-nya kalau sekarang untuk orang pribadi itu adalah 54 juta dalam setahun. Berarti sebulannya berapa Pak? Ya. Itu 4,5 ya? 4,5 juta ya? 4,5 juta setahunnya. Sebulannya ya, sorry. Sebulannya. Ya. Jadi kalau misalnya penghasilannya di bawah 4,5 juta, berarti nggak perlu bayar pajak tuh Mbak? Benar. Jadi di atas itu aja. Oke, di atas 4,5 juta berarti wajib pajak ya Bapak ya? Iya, dengan catatan yang tadi Mbak, terpenuhi syarat subjektif dan objektifnya. Objektif di sini artinya dia punya penghasilan.
Kalau dia nggak punya penghasilan, ya artinya tidak ada yang dipajekin. Jadi prinsipnya adalah dikenakan atas penghasilan di sini, Mbak. Kalau saya nggak punya penghasilan, ya apa yang mau dipajekin, istilahnya gitu, Mbak. Simpelnya. Iya. Oke, terima kasih Bapak. Nah, berhubung tadi kan sudah Bapak jelaskan, saya masih ingin bertanya nih, manfaatnya bayar pajak ini apakah bisa mensejahterakan masyarakat yang ada? Kenapa? Monggo Pak Eko. Oh iya, kalau pajak itu kan bukti cinta tadi, emang pada akhirnya diwujudkan untuk keperluan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, Mbak. Jadi kata-kata itu juga ada di definisi di undang-undang. Jadi poin akhir dari kenapa orang harus bayar pajak itu adalah negara berkepentingan untuk mensejahterakan rakyatnya, kan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sekarang sekolah tidak bayar, itu dananya juga dari pajak. Rumah sakit nggak bayar, itu dana dari pajak juga. Berarti kemudian dana bos masuk dari pajak, Pak? Nah, iya, dana bantuan operasional sekolah itu juga diambilnya dari pajak juga, Mbak. Pajak kita itu kan 80% ya, Pak Airudin ya, dari benar. Di APBN kita. Jadi kalau bukan dari kita yang membawa negara, terus siapa lagi? Kan kita nggak mungkin 100% negara dibiayai oleh utang. Itu sangat tidak sehat. Jadi mau nggak mau pada akhirnya kita swadaya dari masyarakat sendiri. Kemudian pajak itu untuk menciptakan suasana menciptakan suasana aman dan tentram. Karena fungsi pajak itu kan filosofinya ada dua, Mbak. Jadi ada fungsi regulatori dan fungsi budgeter. Jadi fungsi regulatori istilahnya untuk mengatur tata laksana penyelenggaraan negara. Kemudian untuk fungsi budgeternya itu terkait dengan keuangan. Jadi pada akhirnya adalah pajak digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan yang dilakukan oleh bangsa ini. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak. Nah, lalu untuk bayar pajak ini sekarang di masa pandemi ini harus ke kantor pajak. Lalu instansi apakah kantor pelayanan pajak pertama Batu Licin itu? Fungsi dan tugasnya apa kira-kira nih Pak? Pak Airudin, monggo Pak Airudin. Iya. Tadi yang ditanyakan istilahnya tusi dari kantor pajak ya Mbak ya. Nah kebenaran kami di sini di KPP Pratama Batu Licin ini tusinya adalah tusi utamanya itu melakukan kolek penerimaan dari sektor pajak pusat istilahnya Mbak. Jadi kita harus diperjelas dulu bahwa ada pajak pusat, ada juga pajak daerah. Nah kebenaran untuk KPP Batu Licin ini kita mengkolek termasuk dalam kategori pajak pusat. Yang dimaksud dengan pajak pusat ini apa? Pajak penghasilan istilahnya salah satunya. Kemudian juga ada pajak pertambahan nilai. Nah itu salah satu tugas utamanya adalah mengumpulkan penerimaan dari sektor pajak, khususnya adalah pajak pusat. Itu tugas utama kami di sini. Di samping itu juga kami di sini mengedukasi seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu Licin, dalam hal ini di Kabupaten Tanah Bumbu dan di Kabupaten Kota Baru. Itu adalah wilayah kerja KPP Pratama Batu Licin. Di samping kami mengoleh penerimaan dari sektor pajak, kita juga mengedukasi wajib pajak tentang hak dan kewajibannya. Intinya seperti itu, Mbak. Kalau bayar pajak kendaraan di kantor pajak bukan Pak Airudin? Nah, tadi saya jelaskan ada pajak pusat, pajak daerah. Nah, pajak kendaraan ini masuk dalam kategori pajak daerah. Dan itu dilakukannya di kantor daerah. Di Samsat ya, Pak? Benar, di Samsat dalam hal ini. Contoh, kayak semacam bayar pajak kendaraan mobil, datang Samsat, bukan di kantor Pratama Batu Licin. Retribusi itu juga pajak daerah. Retribusi pajak daerah juga. Dan bayarnya itu bukan berarti datang ke kantor pajak. Bayarnya itu ke bank.
yang ditunjuk atau kantor pos. Ya, kalau kantor pajak itu hanya mengadministrasikan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Intinya seperti itu, Mbak. Oke, berarti nggak secara langsung harus ke kantor pajak, Pak, tadi bisa lewat bank. Iya, apalagi di masa pandemi kayak gini ya, Mbak ya. Di masa pandemi ini, kami pun di sini, walaupun hanya melakukan administrasi karena pembayaran tadi di bank, kita utamakan protokol kesehatan karena wajib pajak pun ada yang berkonsultasi ketika via online kayak gini, virtual ini nggak kurang jelas, kita masih bisa buka ruang untuk datang kantor pajak, tapi terlebih dahulu harus melakukan isian di aplikasi kunjung pajak. Kita janjian dulu istilahnya. Janjian dulu sebelum kita konsultasi, supaya benar-benar ketika kita memberikan layanan dalam hal ini, sama-sama kondisinya dalam kondisi yang sehat dan menjalankan protokol kesehatan juga. Oke, tetap mengutamakan kesehatan ya Pak dan menjaga protokol. Benar sekali. Lalu apa saja nih kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi warga negara terkait pajak? Apa saja kewajiban? Kewajibannya, istilahnya, pertama, ketika wajib pajak tadi memenuhi syarat sebagai wajib pajak, maka dia harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, nomor pokok wajib pajak. Jadi contoh kayak semacam saya sudah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif, saya harus mendaftarkan diri nih ke kantor pajak kalau kondisinya lagi situasi normal ya Mbak ya. Karena sekarang lagi situasi pandemi, otomatis kita sudah sediakan saluran melalui online untuk pendaftarannya. Jadi langkah pertama, mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP. Langkah berikutnya, kita tahu kewajibannya, kita harus melakukan pembayaran ke bank yang ditunjuk atau kantor pos. Dan yang terakhir adalah melaporkan apa yang sudah kita bayar, kita laporkan ke kantor pajak. Jadi ada kewajiban mendaftarkan diri, membayar, dan melaporkan bagi wajib pajak yang sudah ber-NPWP. Karena sarananya adalah NPWP, nomor pokok wajib pajak. Oke, tadi harus syaratnya NPWP ya nih Pak. Apakah semua orang, maksudnya warga kita di sini harus mempunyai NPWP atau orang pekerja saja yang harus membuat NPWP? Monggo Pak Eko. Jadi kalau konsep NPWP itu kan kembali ke yang tadi diterangkan oleh Pak Herudin, Mbak. Jadi ada kewajiban objektif. Misalnya kita orang pribadi nih, warga negara, tapi ternyata tidak punya penghasilan yang cukup atau penghasilannya di bawah PTKP, kita tidak diwajibkan untuk punya NPWP. Tadi kalau misalnya kita 1 tahun, orang pribadi penghasilannya di atas 54 juta, itu udah diwajibkan untuk mempunyai NPWP, jadi harus lapor dulu. Ya, Mbaknya ini berapa nih penghasilannya 1 bulan? Mbaknya udah punya NPWP kan? Udah punya belum? Nah, tapi di sini saya masih bingung nih, sedikit mungkin saya kurang tahu. Saya mendengar kalau NPWP itu ada yang sistem gratis, ada yang harus bayar pajak. Itu bagaimana maksudnya, Pak? Oke. Jadi NPWP itu kan istilahnya bukti identitas sebagai wajib pajak, Mbak. Jadi posisinya itu kayak KTP gitu, kayak kartu atau SIM. Cuma ini hanya yang terkait dengan pajak. Jadi NPWP itu hanya sebagai sarana. Misalnya kita pengen bayar pajak, nah di bank itu kita pasti ditanyai nomornya berapa Pak, nomornya berapa Bu. Nah itu yang ditanyain oleh bank itu NPWP-nya. Jadi tadi kewajiban warga negara itu kan membayar, menyetor dan mendaftar, menyetor dan melaporkan. Nah, untuk menyetor ke kas negara melalui bank atau kantor pos, itu kita nggak bisa langsung saya setor nih 1 juta ke bank buat dibayar ke kas negara. Nah, nanti negaranya kan bingung, ini setoran dari siapa kan gitu. Nah, karena nama orang itu bisa jadi sama, banyak yang bernama sama, makanya biar unik tiap orang dikasih NPWP, nomor pokok wajib pajak.
Seperti itu. Biar jelas ini pembayaran dari siapa, alamatnya di mana, dan untuk pajak apa, seperti itu Mbak. Misalnya Mbak siapa kalau begitu? Lupa tadi namanya. Mbak Gadis. Ya, Mbak Gadis. Mbak Gadis. Iya. Oke, Mbak Gadis pengen membayar, misalnya membayar PPh untuk tahun ini membayar 1 juta gitu kan. Maka Mbak Gadis akan datang ke bank dan mengisi SSP dan diterima oleh TRL dengan mencantumkan NPWP yang Mbak Gadis punya. Jadi NPWP ini menunjukkan bahwa ini pelaporan dari Mbak Gadis sebesar 1 juta untuk PPh tahunan tahun 2020. Seperti itu gampangannya. Jadi tadi bisa melalui bank dan kantor pos ya Pak? Iya. Dan yang pasti jangan bayar pajak di kantor pajak ya. Oh iya. Oke, nah ngomong-ngomong nih tentang pelaporan, biasanya bulan Maret ini kantor pajak lagi gencar-gencarnya nih menghimbau wajib pajak untuk laporan SPT tahunan. Nah, apa pula yang dimaksud dengan SPT tahunan nih Pak? Oh iya, gini Mbak Gadis. Yang dimaksud dengan SPT tahunan adalah surat yang disampaikan oleh wajib pajak ke kantor pajak untuk melaporkan aktivitas kewajiban perpajakan dia selama 1 tahun. Dan jadi di sini surat pemberitahuan itu ada 2. Jadi saya coba gambarkan terlebih dahulu bahwa surat pemberitahuan ada 2, surat pemberitahuan massa dan surat pemberitahuan tahunan. Nah, untuk yang momen yang tadi yang Mbak Gadis tanyakan, yang lagi rame sekarang bulan Maret, itu adalah SPT tahunan orang pribadi. Jadi contoh Mbak Gadis sudah punya NPWP yang tadi dijelaskan oleh Pak Eko dan punya penghasilan dari pemberi kerja di mana Mbak Gadis bekerja, itu akan dapat bukti potong 1721A1 biasanya. Nah, dari angka yang ada di 1721A1 tadi, Mbak Gadis isikan di form SPT. Di form SPT, nah di situ tinggal menyalin aja sebenarnya angka-angka yang Mbak Gadis peroleh dari perusahaan. Contoh kayak semacam penghasilan brutonya selama setahun berapa, statusnya Mbak Gadis di situ apa, tinggal diisi aja di situ. Dan ketika sudah selesai diisi, Mbak Gadis tinggal tadi kewajiban untuk melaporkan ke kantor pajak. Konteksnya adalah SPT tahunan yang momennya itu disampaikan paling lambat adalah di 31 Maret 2021 untuk tahun pajak 2020. Jadi yang Mbak Gadis laporkan itu adalah SPT tahun 2020, tapi dilaporkannya di 31 Maret 2021. Oke. Lalu misalkan ini kan tadi ada pembatasan nih dalam pelaporan SPT. Lalu bagaimana kalau kelewatan dari batas waktu yang ada nih Pak? Misalkan saya ini kelewatan. Sama. Ya istilahnya kan gini, karena itu pembayaran itu kan sudah sama seperti kita bayar pajak kendaraan ya. Di situ kan disebutkan ada jatuh temponya. Jadi ketika kita lewat bayar pun ada konsekuensi yang secara tidak langsung harus ditanggung oleh para wajib pajak. Sama kayak saya bayar pajak kendaraan lewat harusnya tanggal 1 bulan Maret tapi baru bayar ternyata di Juli. Itu kan ada konsekuensi. Nah, ternyata di kami pun sama. Jadi ketika lewat dari tanggal 31, maka wajib pajak akan dikenakan denda. Kalau untuk SPT tahunan orang pribadi itu besarnya adalah 100.000. Kalau bayarnya lewat dari lapornya lewat dari tanggal 31 Maret 2021. 31 Maret itu terakhir ya Bapak. Iya, jadi dikenakan denda ya Mbak ya. Jadi mumpung masih bulan Maret ini kita imbau sama teman-teman wajib pajak sebisa mungkin dilaporkan tepat waktu. Kalau mungkin belum dapat bukti potong, monggo ditanyakan ke pemberi kerja. Mbaknya coba tanya bendaranya udah memberikan belum? Seperti itu. Ya. Teman-teman nih yang sudah dihimbau oleh Bapak Eko dan Pak Herudin yang belum bayar pajak mumpung awal bulan Maret nih belum bayar. Jangan lupa bayar pajak.
Benar, lebih cepat lebih baik. Iya, lebih cepat lebih baik. Benar sekali. Karena kalau mepet-mepet di tanggal 31, apalagi sekarang kan lagi masa pandemi, kita usahakan semua pelaporannya kan secara online ya, Mbak ya. Secara online. Nanti jangan kredit jaringannya gitu. Jadi usahakan lebih cepat. Iya, sampai mepet gitu ya, Pak ya. Benar. Oke nih. Nah, lalu tadi Bapak sudah jelaskan nih tentang batas waktu pembayaran pajaknya. Saya ingin bertanya nih, yang harus disiapkan saat melakukan pelaporan SPT tahunan ini apa aja Pak? Apa banyak yang disiapkan? Atau bagaimana? Oh iya, wajib pajak itu kan ada beberapa jenis ya Mbak. Ada yang wajib pajak karyawan, orang pribadi ada 2. Ada yang orang pribadi karyawan kayak saya nih. Terus kemudian ada yang usahawan. Kemudian ada juga wajib pajak badan. Jadi kalau untuk wajib pajak karyawan kayak saya biasanya dapat bukti potong A1 untuk swasta atau A2 untuk PNS kayak saya. Jadi dari bukti potong itu kita tinggal salin aja. Seperti itu. Kemudian untuk wajib pajak usahawan itu biasanya menyiapkan tabel peredaran brutonya, Mbak. Jadi kayak WP UMKM seperti itu direkap aja penghasilannya tiap bulan, kemudian dapat berapa nanti tinggal masukin ke SPT. Tapi kalau untuk WP badan ini kayak PT, CV, bendahara dan lain sebagainya itu lebih complicated, Mbak. Jadi harus dilampiri sama laporan keuangan kayak laporan rugi laba, kemudian neraca, dan bisa ditambahi dengan kelengkapan lain seperti laporan arus kas dan lain sebagainya. Jadi intinya seperti itu. Arus kas tadi itu wajib dilampirkan atau bagaimana Pak? Kalau ada tapi ditinggal bagaimana? Yang mana? Yang badan. Kalau yang badan, kalau yang badan itu laporan keuangannya emang harus ada, karena nanti kalau nggak ada laporan keuangannya dianggap sebagai SPT tidak lengkap. Jadi nanti akan pasca melakukan pelaporan nih via e-filing atau e-form, itu nanti dilakukan penelitian Mbak sama teman-teman di KPP itu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang, biasanya teman-teman wajib pajak akan ditelepon seperti itu. Oke. Lalu kan tadi banyak nih yang disiapkan. Kan tadi ada secara online saya dengar. Kalau secara online ini sistemnya bagaimana Pak? Kalau secara online ya, yang gencar kita kampanyekan itu kan lewat itu ya Mbak ya, lewat e-filing itu nanti teman-teman wajib pajak itu tinggal ngakses saja di dcponline.pajak.go.id. Nah di situ kan ada link untuk melaporkan kewajiban pajaknya. Nanti untuk bisa mengakses DCP online itu, yang penting disiapkan adalah tahu NPWP-nya dan punya akunnya atau passwordnya. Untuk mendapatkan akunnya, pastikan bahwa wajib pajak mendapatkan e-fin dulu. Biasanya e-fin itu dapatnya cuma sekali aja. Kalau sudah dapat akunnya nanti bisa tiap tahun dipakai dengan password yang sama seperti itu. Kemudian di IG ini ada yang nanya Mbak, kalau nggak punya NPWP wajib lapor nggak? Kalau nggak punya NPWP otomatis belum ada kewajiban lapor. Karena yang wajib lapor itu yang sudah terdaftar. Ini ada yang komen nih, harus denda katanya, nggak bayar pajak berarti nggak ada uang, malah kena pajak tambah kepala nah. Iya tadi Mbak, yang tadi itu istilahnya kan pajak kan dikenakan atas penghasilan, kan istilahnya gitu ya Mbak ya. Artinya kalau seandainya wajib pajak tersebut dalam tahun 2020, contoh ya Mbak ya, dia nggak bekerja, cuma sudah punya NPWP, namun tidak punya penghasilan, itu bisa mengajukan untuk dinonaktifkan. Jadi contoh kayak semacam ada A di tahun 2020 itu dia punya NPWP, kemudian dia nggak punya penghasilan, dia bisa mengajukan untuk dinonaktifkan NPWP-nya. Dengan nonaktifnya NPWP, maka yang tadi yang bilang nggak punya terlambat bayar atau kena denda, ya istilahnya dengan sendirinya
tidak akan dikenakan denda sepanjang sudah mengajukan permohonan non efektif. Artinya gitu Mbak. Jadi bukan berarti nggak punya penghasilan saya mesti harus lapor, ada mekanisme untuk dinonaktifkan. Untuk segera lakukan nonaktif, biar nanti kami dari kantor pajak kan kalau nggak ada pelaporan dari wajib pajak, saya di tahun 2020 ternyata nggak punya penghasilan, kenapa mesti harus lapor sih? Karena kalau seandainya saya nggak lapor nanti akan kena denda. Nah lebih baik langsung mengajukan permohonan non efektif supaya statusnya jadi non efektif sehingga tidak akan dikenakan denda. Oke, terjawab ya sudah atas nama Indra gitu ya Instagramnya nih yang bertanya tadi kenapa harus denda gitu. Oke, bagaimana? Boleh lagi nih, mungkin ada yang bertanya nih, Bapak, kalau nggak lapor atau lewat, oh tadi sudah ya, sudah dijelaskan. Oke, ada di masa pandemi ini belum mereda nih, kan masih panjang banget, nggak tahu kapan selesainya pandemi kita ini Pak. Apakah ada berpengaruh untuk pelayanan pajak di kantor pajak tersendiri? Iya, sampai dengan saat ini istilahnya secara langsung pasti ada pengaruhnya ya Mbak ya. Makanya mari kita sama-sama supaya pandemi ini segera berlalu ya Mbak ya. Amin. Udah hampir setahun kita di masa pandemi seperti ini, benar. Sudah lelah ya kemana-mana. Jadi kita tetap harus 3M, istilahnya harus menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan. Nah terkait dengan tadi pertanyaan yang Mbak sampaikan terkait dengan layanan, iya. Emang ada sedikit perubahan dalam mekanisme pelayanan. Kalau dulu istilahnya hampir wajib pajak yang ada di Batu Licin itu datang langsung ke KPP dalam situasi normal. Sekarang lagi masa pandemi, kita KPP di sini berinovasi dalam rangka mensukseskan program pemerintah juga, yaitu mencegah dampak dari pandemi ini. Makanya setiap wajib pajak yang datang ke kami itu istilahnya harus benar-benar melalui protokol kesehatan. Ya, kayak semacam yang dijelaskan di awal tadi, harus janjian terlebih dahulu istilahnya Mbak. Masuk ke aplikasi Kunjung Pajak. Jadi kalau seandainya saya mau konsultasi tentang kewajiban pajak saya, bisa datang kantor pajak tapi janjian dulu. Di situ kita masuk ke aplikasi Kunjung Pajak, ada menunya di situ. Nanti kita diminta untuk menginput nomor induk NIK ya, nomor induk keluarga ya, nomor NIK ya. Kemudian NPWP-nya berapa, kemudian keperluannya apa, kemudian jam berapa, nanti diklik. Ketika udah dapat nomornya, datang ke kantor pajak, ditunjukkan ke petugas yang ada, nanti akan dilayani. Intinya seperti itu Mbak. Tapi bisa juga secara telepon, kami menyediakan beberapa line untuk layanan konsultasi kalau seandainya tidak bisa datang ke kantor pajak. Jadi sekarang kita banyak sekali sarananya dibuka seluas-luasnya guna mempermudah wajib pajak di era pandemi seperti ini. Kunjung pajak tadi alamatnya di mana Pak? Iya. Alamatnya Kunjung Pajak itu masuk di kunjungpajak.pajak.go.id. Bisa dicatat nanti ada. Oke, nih bagi penonton yang udah dengar tadi ya penjelasan Bapak banyak banget, habis buka seluas-luasnya untuk pembayaran pajak ya Kak ya. Nah, kita mungkin kasih kesempatan buat penonton yang ada di Instagram, boleh bertanya ya Pak. Sampai sini kita buka pertanyaan untuk pemirsa yang ada di sana yang ikut bergabung. Apa ada yang ingin bertanya nih masalah pajak mumpung kita masih sama narasumber? Oke, silakan Mbak. Oke. Tadi dari sini aja. Oke, sebentar ya Bapak ya. Mungkin karena jaringan, mohon maaf. Oke, kita ada yang bertanya. Tak terlihat di sana.
Oke, ada yang nanya ini di kota mana katanya Pak. Oke, kita ada di Batu Licin. Batu Licin, ya. Oke. Jadi Bumi ini kan pajaknya jadi satu sama Kota Baru atau bagaimana Pak? iya, jadi satu. Jadi KPP Pratama Batu Licin, Mbak, kita itu wilayah kerjanya ada di 2 kabupaten. Jadi Kabupaten Tanah Bumbu sama Kabupaten Kota Baru. Nah, kita instansi vertikal istilahnya ya, di bawah naungan Kementerian Keuangan. Lebih spesifik lagi, eselon satunya Direktorat Jenderal Pajak. Ini di wilayah Kalimantan Selatan. Ini kita diberi wewenang untuk mengadministrasikan teman-teman wajib pajak di 2 kabupaten tadi. Ya, kalau lokasi kantor kami sih spesifiknya di Jalan Raya Batu Licin ya, di Jalan Raya Batu Licin, di seberangnya Educational Park ya Pak Herudin. Ya enggak ramai lah, istilahnya tempat yang ramai. Dalam, maaf. Depan taman, di seberang taman. Bukan, enggak depan persis sih, tapi sekitaran situ. Jadi masyarakat itu kalau misalnya kesulitan mencari lokasi, ya nanti dicari lokasinya Educational Park seperti itu. Nanti kan agak geser dikit, nanti sampai ke kantor kami. Iya, samping dealer Yamaha, Mbak. Sampai iya, tadi ngomong ini satu nih, Kota Baru sama Batu Licin, terus ada dari Imin. Tanya, untuk di Kota Baru ada nggak? Mungkin bagaimana warga Kota Baru membayar pajaknya? Karena jauh tadi, padahal sudah ada plan ya. Ya, bisa. Kalau untuk di Kota Baru Laut, Mbak, itu ada perwakilan kantor kami, Mbak, yaitu KP 2KP. Jadi yang di pulau Kota Baru tuh, Pulau Laut, biar nggak jauh-jauh nyebrang ke Kota Baru daratan ya, nyebrang ke Kalimantan daratan, bisa datang kalau ada keperluan, bisa datang atau telepon ke KP 2KP, kantor pelayanan di sana, perpanjangan kami, insya Allah sama saja dan akan dilayani dengan pelayanan prima juga. Jadi walau di telepon tetap pelayanannya seperti secara langsung ya Pak? Iya Pak. Tetap dilayani sebaik mungkin. Oke. Ada lagi kah yang ingin bertanya nih dari penonton yang ada di sana? Oh terima kasih Pak Irfan, Mbaknya cantik, katanya ada yang menggombali saya nih Pak. Aduh. Nah ada nih Geva Yong, manfaat NPWP selain bayar pajak apa ya Pak katanya? NPWP. Pak Herudin, monggo Pak Herudin. Ya, manfaat NPWP salah satunya ya Mbak ya, yang tadi kan dipakai untuk sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan, tentu bisa dipakai ketika kita ada urusan dengan bank Mbak, salah satunya. Ya, dengan bank kadang biasanya kan ada kayak semacam masalah pinjaman ke bank. Biasanya kalau seandainya kita transaksi di bank, pinjam ke bank dengan nilai tertentu, maka pihak perbankan mensyaratkan harus punya NPWP. Salah satunya jadi yaitu untuk keperluan ketika kita ada transaksi dengan perbankan yang mensyaratkan ada NPWP. Banyak sekali kami di sini istilahnya melayani keperluan pembuatan NPWP ketika wajib pajak datang, ditanya buat apa Pak? Buat administrasi di bank, buat usaha ini. Oh ya, akhirnya karena wajib pajak punya usaha, artinya sudah memenuhi kewajiban objektif, artinya dan itu juga perbankan juga mengatur harus ada NPWP. Ya makanya salah satu lagi selain untuk kewajiban perbankan, juga untuk administrasi di keperluan wajib pajak ketika bertransaksi dengan bank yang mensyaratkan NPWP. Oke, terjawab ya sudah untuk Gepayong ya, dijelaskan oleh Bapak Herudin tadi tentang NPWP. Ya, Bapak ini ada lagi yang bertanya nih Pak. Untuk UMKM online, apakah diwajibkan untuk bayar pajak Pak? UMKM online ya, pada prinsipnya istilahnya UMKM kan usaha menengah, kecil dan mikro ya. Artinya tadi kalau kita berpegang pada prinsip yang di awal yang tadi bentuk cinta kita kepada tanah air ini,
ini bahwa pajak itu kan bentuk cinta atau kontribusi wajib istilahnya, kontribusi bagi seluruh warga negara yang memiliki penghasilan, intinya penghasilan. Penghasilannya itu adalah tambahan kemampuan ekonomis. Jadi kalau kita punya penghasilan dan penghasilannya sudah di atas PTKP, masalah tadi medianya secara online atau secara apa, tapi sepanjang ada tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, ya artinya ada kewajiban perpajakan di situ. Tinggal kita lihat apakah kewajiban perpajakannya tadi, kalau dia orang pribadi, dan konteksnya dia adalah usahawan, artinya sekarang ada mekanisme PP 23 tahun 2018 yang hanya dikenakan 0,5% dari omset bulanan dari UMKM tersebut. Jadi kembali konsepnya sebenarnya di penghasilan, Mbak. Sepanjang ada penghasilan artinya ada bentuk cinta yang harus dipenuhi oleh wajib pajak, intinya di situ. Oke, terima kasih. Mungkin sudah terjawab ya tadi yang bertanya Bapak. Apakah boleh lagi nih Pak membacakan pertanyaan dari pemirsa yang ada di sini? Monggo Mbak, silakan Mbak. Oke, ya Pak ya. Ini ada dari Kamal Elgin. Bang, dana COVID masih berlaku Bang untuk PKP. Gimana nih Bang? Gimana nih Pak? Gimana Mbak? Dana COVID? Iya, masih berlakukah untuk PKP? Nah, ini harus jelas dulu nih Mbak, dana COVID-nya ini maksudnya apa nih Mbak, dana COVID-nya? Iya, Kak. Istilahnya emang untuk saat ini, istilahnya pemerintah itu sedang banyak sekali memberikan insentif-insentif kepada wajib pajak dalam rangka itu biar perekonomian itu cepat pulih istilahnya. Contohnya itu sekarang kayak semacam yang lagi rame itu tentang insentif mengenai pajak kendaraan. Yang kemarin itu rame terkait tentunya untuk mobil yang PPNBM-nya ditanggung oleh negara. Sekarang katanya kalau beli mobil yang sepanjang cc-nya di bawah 1.500 dan lokal purchase-nya di atas 70%, maka PPNBM yang terutang nggak perlu dibayar oleh wajib pajak, itu ditanggung oleh negara. Nah, itu salah satu bentuk insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor-sektor usaha tertentu. Cuman tadi kalau yang saya jelaskan untuk sektor otomotif, nah nanti kalau untuk sektor yang UMKM tentunya ya tadi juga ada kayak semacam ditanggung pemerintah juga, mekanismenya sama. Nanti sepanjang dia itu omset masih di bawah 4,8, kemudian dia mengajukan permohonan secara online, nanti itu dia bisa dapat tidak dikenakan pajak. Oke deh. Nah, ini ada satu lagi Pak. Mungkin kita kembali yang ke percakapan sebelumnya tadi. Bapak ada menjelaskan tentang non-aktivitas menonaktifkan NPWP yang tidak terpakai begitu, dan Bapak yang tidak wajib pajak. Nah, ini ada yang minta penjelasan bagaimana cara mengaktifkan NPWP seperti yang Bapak jelaskan tadi katanya. Cara mengajukan supaya NPWP-nya tadi dinonefektifkan ya Mbak ya. Nah, di situ istilahnya bisa secara permohonan langsung ke KPP, bisa juga melalui e-registration. Jadi masuk ke aplikasi DJP online, di situ ada namanya IREG. Namanya ireg.go.id kalau tidak salah. Ya, di situ ada untuk mengajukan permohonan non-efektif, atau bisa juga datang ke kantor pajak untuk minta formulirnya. Di situ ada formulirnya yang bisa diisi oleh wajib pajak, nanti disampaikan di loket TPT, itu tempat pelayanan terpadu yang ada di KPT. Nah, cuman syarat untuk non-efektif tadi, bener, wajib pajak tadi tidak punya penghasilan, kemudian tidak lagi menjalankan kegiatan usaha. Jadi emang ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Ya, tadi contohnya adalah tidak punya penghasilan, maka dia bisa untuk mengajukan untuk dinonefektifkan. Jadi hanya ngisi formulir dan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan sudah tidak lagi menjalankan kegiatan usaha.
Lalu itu langsung diproses apa kita harus menunggu lagi, Bapak? Nah, itu prosesnya maksimal adalah 5 hari kerja, Mbak. Proses penyelesaiannya. Tapi sepanjang berkasnya itu sudah lengkap, formulirnya sudah diisi, surat pernyataannya sudah diisi, dan dokumen yang pendukungnya kayak semacam pernyataan dari pihak di mana dia tempat tinggal kalau dia sudah nggak berusaha, sudah ada, maksimal itu 5 hari kita udah selesai. Bahkan 3 hari pun bisa selesai juga. Jadi prosesnya cepat dan semua layanan di kantor pajak tidak dipungut biaya. Oke, berarti gratis ya Pak ya? Gratis, Mbak. Oke nih, yang sudah terjawab ya pertanyaannya tadi, udah dijelaskan Bapak dan itu tuh laporannya gratis. Nah, di sini kan sekian banyak orangnya nih. Biasanya ada yang gaptek karena online ini. Terus ada yang masih nih Pak, mau bayar pajak secara langsung ke pajak gimana Pak? Pernah ada bagaimana penyikapannya? Mengatasi bagaimana? Bisa diulangi Pak? Enggak jelas. Suaranya tadi. Putus-putus Mbak. Putus-putus tadi Pak. Oke. Putus-putus Mbak. Sekian banyak orang biasanya nih kan Pak, yang biasanya pasti ada nih yang wajib pajak yang tetap ingin datang ke kantor pajak untuk konsultasi atau bertanya tentang masalah pajaknya. Kalau disediakan secara online, tapi pasti ada yang pengen banget datang. Oh ya. Oh ya, oke. Itu ya. Jadi kita sebagai kantor pelayanan memang berusaha untuk memberikan pelayanan yang maksimal ya Mbak. Jadi meskipun di era pandemi kita lebih memilih banyak menggunakan online gitu kan, mekanisme online melalui sarana yang telah disediakan maupun telepon. Tapi kadang terkendala oleh masalah jaringan atau mungkin ketidaktahuan ya. Jadi dan lebih baik emang wajib pajak merasa perlu untuk datang ke kantor, itu bisa istilahnya registrasi dulu, istilahnya mengakses tadi Mbak, kunjung.pajak.go.id untuk mendapatkan janji bukti janji ketemu. Nanti kalau sudah mendapatkan resinya, nanti bisa datang ke kantor. Kenapa harus seperti itu? Biar teman-teman wajib pajak itu nggak usah nunggu terlalu lama. Jadi dengan adanya dengan sudah mendapatkan bukti janjian tadi, tinggal datang ke kantor, nggak usah nunggu lama, langsung dilayani oleh teman-teman wajib pajak. Tapi terlebih dahulu pakai protokol kesehatan ya sebelum ke sini. Ya. Karena masa pandemi tetap mengutamakan protokol kesehatan. Ya. Dan harus ada janji ya Pak ya. Ada janji terlebih dahulu. Oke. Saluran pelaporan SPT tahunan ini apa saja nih Pak? Ada online kan dari maksudnya ada lagi kan selain itu? Kalau saluran pelaporan. Iya. Pelaporan SPT kalau yang diatur di undang-undang bisa disampaikan secara langsung, bisa disampaikan lewat pos, dan yang terakhir ini lewat e-filing Mbak secara online. Ada 3 cara tadi ya. Tapi kita sih masa seperti ini kita menghimbau teman-teman wajib pajak untuk lewat e-filing ya, yang di digital online tadi, biar murah meriah, kapan saja, bisa di mana saja. Jadi lewat gadget masing-masing, tidak perlu mencetak, cukup ditemani oleh bukti pendukungnya ya. Kalau karyawan ya tinggal nanti sediain bukti potong penghasilannya tadi. Kalau untuk usahawan ya tinggal ditemani sama bukti peredaran rekap peredaran brutonya. Jadi bisa siang, bisa malam, bisa dimanapun, asal jaringan ada, nanti bisa lapor. Seperti itu. Nah, tadi berapa kali ya saya dengar ada e-filing. Sudah juga sih sedikit dijelaskan, masih dijelaskan secara rinci. Mungkin ada yang masih belum paham atau mengerti apa itu e-filing, Pak. Pak Herudin? Suaranya kurang jelas Mbak, diulang Mbak, putus-putus tadi. Tadi kan
saya ada mendengar nih Bapak pertama kali menyebutkan e-filing, terus penjelasan sedikit, tapi mungkin masih ada penonton di sini yang belum mengerti apa itu e-filing. Bisa dijelaskan lagi Bapak, e-filing itu apa? Terkait e-filing ya Mbak ya? Iya. Benar Mbak. Karena di sini suaranya agak putus-putus Mbak. Terkait yang tadi masalah e-filing tadi, itu kan yang tadi dijelaskan oleh Pak Eko, itu merupakan sarana untuk pelaporan ya. Jadi sekarang itu kalau pelaporan kita secara elektronik itu dinamakan dengan nama e-filing, simpelnya seperti itu Mbak. Jadi wajib pajak itu tidak susah bisa melalui saluran e-filing dengan tadi mau tidak mau emang wajib pajak harus punya sarana aplikasinya atau internet lah, di sini harus ada punya data lah kalau seandainya biar dia bisa terkonek masuk ke jaringan. Jadi ketika nanti sudah masuk ke DJP online, masuk ke webnya DJP online, klik di situ nanti akan dipandu dari situ ada menunya. Jadi harus masuk ke DJP online dulu. Habis dari masuk ke DJP online nanti akan apakah sudah ber-NPWP atau belum di situ. Kalau sudah ada NPWP, masukkan NPWP-nya di situ. Kemudian masukkan juga password-nya di situ atau kata sandinya. Kemudian masukkan captcha, kemudian baru masuk. Nah, di situ akan terpampar profil dari wajib pajaknya. Nanti tinggal dipilih di situ, ada menu pelaporan di situ. Nanti tinggal diklik menu pelaporannya. Itu yang dimaksud dengan mekanisme pelaporan secara e-filing. Artinya pelaporan melalui saluran tertentu. Intinya seperti itu, dan itu yang kami harapkan di masa pandemi ini wajib pajak banyak melaporkan melalui saluran tertentu demi mencegah istilahnya memutus rantai pandemi yang ada. Mungkin itu Mbak, mungkin Pak Eko nanti bisa menambahkan. Ya. Ini ditambahkan? Ya intinya e-filing itu menambahkan Pak Herudin tadi ya, banyak manfaat yang kita dapatkan kalau misalnya lapor lewat e-filing. Yang pertama ya bisa online, kita nggak perlu mengeluarkan biaya untuk transportasi, karena misalnya teman-teman yang lokasinya di mana Kecamatan Pamukan sana yang 5 jam dari sini itu kan kalau mau datang lapor SPT secara langsung kan merepotkan ya perjalanan daratnya. Jadi kalau e-filing nanti tinggal nginput aja di djponline.pajak.go.id. Nanti yang nyambung ke e-filing yang dijelaskan Pak Herudin tadi. Nanti tinggal laporin aja sesuai dengan yang telah tertera di mana bukti potongnya tadi, tinggal salin aja. Jadi nggak perlu repot-repot harus menyampaikan beberapa lembar kertas ke KPP secara langsung. Iya. Jadi mudah ya Pak ya, dipermudah oleh Pak ini ya. Nah, lalu keuntungannya nih melaporkan SPT ada Pak? Keuntungan melalui e-filing ini selain mempermudah, apakah lebih cepat menggunakan e-filing? Yang pasti keuntungan untuk wajib pajak ada keuntungannya, untuk kita juga ada keuntungannya karena data teman-teman wajib pajak terus udah langsung ada di database. Kemudian kalau e-filing itu pelaporan tahun kemarin itu ada rekodnya Mbak. Jadi kalau misalnya daftar harta ataupun daftar hutang itu ada rekodnya, nanti tinggal klik aja load tahun sebelumnya itu langsung ada. Jadi nggak perlu capek-capek ngingat-ingat lagi atau mengetik lagi gitu, nggak perlu. Tinggal klik aja terus ujuk-ujuk langsung bisa dilaporkan. Nah, seperti itu. Gampangannya seperti itu. Oke, tinggal klik aja ya Pak. Ya, oke, kita masuk. Oke, sudah mempermudah sekali ya Bapak. Oke, boleh saya bertanya lagi nih Pak, secara e-filing wajib apakah ada nih yang sampai saat ini yang belum menjalankan SPT tahunan padahal ya wajib pajak nih misalnya, apakah masih banyak orang-orang yang mulai bayar pajak?
dan pelaporan SPT. Maaf, suaranya putus-putus, Mbak. Oke, maaf ya Pak, mungkin karena suaranya. Halo Bapak. Halo, bisa diulangi Mbak, suaranya putus-putus. Oke, boleh saya ulang Pak? Ya. Boleh. Ya, nah apakah ada nih masih untuk saat ini orang yang belum melaporkan SPT tahunan, apakah masih banyak orang-orang yang lalai padahal dia wajib pajak tidak melakukan atau tidak melaporkan SPT tahunan secara e-filing atau secara langsung? Bagaimana Pak? Ya, intinya untuk pelaporan secara e-filing, intinya kami di sini di kantor pajak terus menerima pelaporan dari wajib pajak. Artinya karena batas waktunya sendiri 31 Maret ya Mbak ya. Artinya itu kan masih terus berproses Mbak. Artinya kami di samping menerima secara online juga, kami juga menerima secara langsung yang datang ke kantor pajak. Artinya sampai dengan saat ini itu masih terus berproses Mbak, yang menyampaikan pelaporan SPT. Tapi kalau dilihat dari tahun lalu, kami istilahnya KPP bersama Batu Licin mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang sudah menunaikan kewajibannya. Dan untuk tahun 2020 kami juga menghimbau untuk segera melaporkan bagi yang belum melaporkan, karena lebih cepat itu lebih baik guna mengantisipasi di masa akhir tadi yang tentunya pasti akan rame belajar dari pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya. Tapi untuk sampai saat ini hampir sebagian besar, kalau untuk kalangan ASN mungkin sudah ada, dan untuk yang usahawan juga sudah ada, cuman jumlahnya masih, prosentasenya belum maksimal karena masih 31-nya masih panjang juga, tapi kami himbau lebih cepat lebih baik. Intinya seperti itu Mbak. Oke, Bapak, saya ingin bertanya lagi nih. Tadi kan secara online nih, apa saja nih yang masuk di akun pajak.co.id tadi, seperti nomor HP diri kan? Suaranya putus-putus Mbak, maaf. Oke. Pak Eko jelas suaranya Pak Eko? Saya beberapa yang hilang tadi, tapi oh ya, gimana nih Pak? Sudah jelas belum suara saya di sana? Kadang jelas, kadang Mbak. Boleh? Inti pertanyaan belum dapat. Halo Bapak. Halo. Iya, halo Mbak. Halo. Boleh pertanyaannya sudah jelas? Diulangi lagi Mbak. Ada yang jelas, ada yang enggak gitu Mbak. Ada beberapa yang suka hilang. Set. Itu angin mungkin jaringannya Pak ya, jadi hilang-hilang. Nah, saya ulangi ya Pak ya. Kan tadi apa saja nih yang diperlukan untuk mendaftarkan akun pajak.go.id tadi yang itu ya. NPWP, ada apa lagi Pak? Nah, sekarang kedengeran. Ya, sekarang udah jelas Pak. Monggo Pak Eko, monggo. Ya, jadi e-filing nanti teman-teman bisa mengakses di djponline.pajak.go.id. Nah, di situ nanti ada isian loginnya, Mbak. Isian loginnya. Itu yang dibutuhkan adalah NPWP sama password. Nah, untuk mendapatkan passwordnya itu harus register dulu. Nah, untuk syarat mendapatkan syarat registrasinya itu teman-teman harus daftar untuk mendapatkan EFIN-nya. EFIN itu kepanjangannya Electronic Filing Identification Number. Jadi ada nomor 10 digit angka yang diberikan kepada teman-teman wajib pajak untuk mendapatkan otorisasi layanan perpajakan di DJP secara online. Nanti teman-teman tinggal daftar di EREK tadi, atau bisa melalui telepon atau email untuk mendapatkan EFIN. Tinggal menyediakan KTP ya, nomor identitas lah ya, gambar identitasnya nanti mendapatkan EFIN. Nanti kalau sudah, nanti akan
hasilnya nanti dikirimkan melalui email. Dan di email nanti teman-teman tinggal diminta untuk melakukan klik untuk aktivasi. Nah, kalau sudah semuanya berjalan lancar, nanti sudah bisa men-set passwordnya. Seperti itu. Jadi ya yang perlu disiapkan. Tapi cara mendapatkan Evin tadi. Oh ya. Teman-teman bisa mengajukan secara online atau menelepon di Kering Pajak. Jadi bisa telepon di 1500 200 atau bisa menghubungi layanan Evin yang disediakan oleh KPP. Untuk kita sendiri ada beberapa nomor yang bisa dihubungi kalau teman-teman pengen mendapatkan Evin ya, Mbak. Jadi kayak misalnya di kita itu ada nomor berapa? 0821 5750 6662. Itu salah satu aja. Itu nomor-nomor tadi ada di medsos kami, ada di Instagram, ada di Twitter. Nanti teman-teman bisa ngecek aja. Atau kalau enggak, telepon dulu. Nanti insya Allah dilayani dengan sepenuh hati itu. Oke, berarti tadi bisa di Instagram langsung ya Pak ya? Iya, bisa secara langsung. Iya, sudah ada di sana. Kalau ingin atau di nomor telepon yang tadi juga bisa ya Pak? Itu ke bagian pajaknya. Langsung ke bagian EV-nya Mbak kalau yang tadi. Ya, EV-nya. Oke, berarti. Nah, bagaimana cara melaporkan pajak boleh kita bagaimana pertanyaannya gimana tadi? Bagaimana cara melaporkan SPT di pajak? pajak.go.id. Oh ya. Kalau teman-teman yang tahun kemarin sudah lapor secara online melalui e-filing, itu insya Allah sudah tahu lah hafal caranya ya. Tinggal masuk ke tadi djponline.pajak.go.id. Tapi kalau misalnya bagi teman yang mungkin masih ada kesulitan, itu kita ada panduannya Mbak. Kita ada panduannya, bisa diakses di Linktree /pajak Batu Licin. Itu nanti ada link atau video panduan di sana. Bagaimana step-stepnya agar bisa melaporkan pajak secara online. Atau kalau pas browsing di Instagram kami itu juga ada panduannya, ada linknya ke sana. Jadi teman-teman bisa ngecek nanti ada linknya biar bisa mendapatkan cara-cara secara komprehensif seperti itu. Oke, boleh disebutkan nama Instagram nanti ada yang sama-sama. Wilayah Batu Licin Kota Baru apa? Punten Pak Herudin. Diulangi Mbak. Gimana Mbak, putus-putus Mbak? Instagram pajak Batu Licin tadi, mungkin nanti ada yang cari Instagramnya, boleh namanya, cari nama akun Instagramnya apa Pak? Instagram kami di @pajakbatulicin Mbak, tanpa spasi. @pajakbatulicin nggak ada spasi. Iya. Oke. Nih, boleh kita buka lagi pertanyaan. Mungkin ada yang ingin bertanya nih, Pak. Boleh? Boleh, Mbak. Oke. Mas minta nomor teleponnya. Lalu ini minta nomor telepon. Nomor teleponnya yang bisa dihubungi tadi. Yang 5 itu lagi pajaknya Pak ya. Maaf Mbak, putus-putus. Suaranya putus-putus. Oke. Bang, putus-putus lagi.
Nomor telepon tadi ya yang diminta. Iya, tadi ada yang minta nomor teleponnya. Nomor teleponnya kantor kan? Untuk pelayanan ya, Mbak? Iya, untuk pelayanan. Iya, ya. Ada banyak nomor, Mbak, yang bisa dihubungi. Ada yang 10 nomor kira-kira yang terkait dengan layanan TPT, terus billing, ada konsultasi, SPT. Nanti gini aja, nanti setelah ini kami di Instagram akan mengupload lagi beberapa daftar nomor telepon atau chat yang bisa dihubungi biar istilahnya refreshing lagi biar teman-teman nggak kesulitan. Nanti setelahnya bisa dihubungi, Mbak, karena ada banyak. Tapi salah satunya tadi yang saya sebutkan. Nanti di-upload lagi di Instagram, bisa dilihat ya, nanti nomor tadi. Oke Pak, dengar-dengar sekarang nih kantor pajak Pratama Filipina ditunjuk sebagai kantor zona integritas korupsi. JIWBK ya Pak? Apa itu Pak maksudnya? WBK. Jadi tahun ini kami mendapatkan amanah untuk berusaha berkomitmen untuk meraih predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Jadi WBK itu semacam predikat bagi kantor untuk menjalankan amanah tata pemerintahan yang baik, jadi good governance gitu. Jadi ini adalah instansi pemerintah yang diusahakan untuk dapat, karena nggak cuma kami aja, seluruh instansi pemerintahan maupun pemerintah daerah dan vertikal itu juga berlomba-lomba untuk mendapatkan predikat ini, untuk mendapatkan rasa percaya dari warga negara, dari wajib pajak dalam hal ini. Jadi untuk membuktikan bahwa kami merupakan instansi yang bisa dipercaya dalam mengemban amanah untuk mengadministrasikan pembayaran pajak yang dilakukan oleh teman-teman di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru, maka kami menjalankan beberapa perubahan seperti di area tata laksana, kemudian SDM, dan penguatan akuntabilitas di kantor kami, serta meningkatkan pengawasan dan meningkatkan pelayanan publik. Itu kami perbaiki secara terus-menerus agar meningkatkan pelayanan prima kepada teman-teman, dalam hal ini wajib pajak. Jadi untuk tahun ini kami sekaligus minta dukungan dari teman-teman wajib pajak di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru bahwa kita berkomitmen untuk meraih predikat zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Jadi seluruh pelayanan yang kita lakukan itu free. Jadi tidak ada layanan yang dipungut biaya di kantor kami, dan pelayanan insya Allah dilakukan secara prima sesuai dengan SOP yang ada, bahkan kalau bisa kita lebihkan. Jadi untuk meningkatkan kepuasan kepada teman-teman wajib pajak agar bisa merasa terlayani dengan sepenuh hati. Intinya seperti itu untuk settingnya, Mbak. Oke, nah ini sudah dan dipermudah untuk pembayaran wajib pajak. Kita bentar lagi bulan Maret diingatkan kembali untuk yang melakukan wajib pajak, karena sudah diperlukan segalanya dilakukannya secara gratis, tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Iya. Kalau boleh saya bertanya lagi Pak, di BPK, mengapa sih harus berupaya meraih predikat ini? Ya, karena kita sesuai dengan program yang dicanangkan oleh pemerintah ya, kita berusaha untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Maka di era yang serba transparan sekarang ini, kita harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kami lakukan dalam melayani masyarakat, dan yang kita inginkan adalah
dengan adanya rasa percaya dari masyarakat, maka nanti akan meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk berkontribusi kepada negara. Jadi masyarakat yang percaya kepada kami akan senang hati atau sukarela untuk membayar pajak demi kesejahteraan masing-masing, kesejahteraan masyarakat itu sendiri, karena iya, karena di kita kan kalau mekanismenya kan ada mekanisme dana alokasi umum. Jadi yang kita berikan itu pada akhirnya akan pajak yang kita bayarkan. Pajak yang kita bayarkan akan kembali ke kita sendiri dalam bentuk pembangunan. Jadi intinya seperti itu. Oke, Bapak Hendra, Bapak Khairul. Iya, gimana Mbak? Ada yang ingin ditambahkan dari Bapak Hendra tentang WBK? Iya. Tentang WBK tadi ya Mbak ya, istilahnya gini, WBK tadi emang apa yang dikatakan oleh Pak Eko tadi adalah sebagai keinginan dan amanah untuk mewujudkan satu institusi yang benar-benar dipercaya oleh para stakeholder. Ya. Sebagai wujud pertanggungjawaban kami juga, kami ingin menciptakan lingkungan kami, kondisi kami yang benar-benar transparan. Jadi semuanya itu atas layanan kami, salah satunya itu bisa memberikan layanan yang semaksimal mungkin kepada wajib pajak. Suaranya putus-putus Mbak, maaf. Iya, suaranya putus-putus. Halo Bapak. Ya, halo Mbak. Putus-putus. Boleh diulang sedikit Bapak. Benar sekali Mbak, putus-putus. Iya. Ya, halo. Ya. Gimana Pak? Tapi intinya sama tadi yang seperti dikatakan oleh Pak Eko. Ya, halo. Masih putus-putus Mbak. Iya, masih putus-putus. Benar. Iya. Halo. Ya, halo Bapak. Ini sinyalnya ketemu Bapak. Jadi sinyalnya ada. Halo Bapak. Halo Mbak, putus-putus terus Mbak, maaf. Oke. Mungkin ya sudah dijelaskan seperti yang dijelaskan Pak Eko tadi ya, maksud Bapak tentang NPWK tadi. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin ini karena sudah sinyalnya rada macet-macet, sudah ada gangguan. Ada penutup nih Pak, dan kesimpulan dari KPK Pratama Batubara. Dari Pak Eko atau Bapak Khairul? Pak. Monggo Pak Eko, penutup bentuk cinta tadi Pak Eko. Ya, sebagai penutup, kesimpulan juga bahwa pajak itu bentuk cinta kepada negara, maka ini kami KPP selalu selaku KPP, perwakilan dari KPP menanyakan, teman-teman, mana bukti cintamu kepada negara? Nah, untuk bulan Maret ini kami imbau teman-teman masyarakat jangan lupa laporkan SPT-mu paling lambat tanggal 31 Maret ya. Jangan sampai telat karena kami khawatir nanti ada denda dan kita tidak ingin teman-teman itu kena denda. Jadi mumpung masih awal Maret, sampaikanlah SPT tepat pada waktunya. Terima kasih. Oke, dari Bapak Khairul ada penutup? Iya, ya menambahkan yang tadi Pak Eko, istilahnya mumpung sekarang masih tanggal 4 Maret, tanggal 31 masih lama, seperti yang di awal tadi, lebih cepat, lebih baik, tunjukkan kontribusi wajib pajak lebih cepat di awal sebagai bentuk kesadaran wajib pajak untuk sama-sama membiayai negara ini dari sumber pajak. Mari kita bersama-sama berkontribusi membangun negeri ini melalui pembayaran pajak lebih cepat, lebih baik, dan lebih nyaman.
Intinya seperti itu, Mbak. Oke deh, terima kasih Bang. Terima kasih sudah berbagi ini. Oke, saya sampaikan tadi seperti tadi, ayo bayar pajak awal. Sebelum tanda adanya denda. Ayo semuanya belum bayar pajak dan segalanya tadi tidak ada buku bayaran secara online. Jalan Bapak. Oke. Iya. Oke. Iya. Mungkin karena ini sudah jaringannya sudah mulai rusak dan tidak baik. Mungkin sampai di sini dulu. Sampai saya ucapkan terima kasih banyak atas perbincangan hari ini. Terima kasih atas penjelasannya, atas kekurangannya. Saya minta maaf sebagai acara ya Pak ya. Oke. Terima kasih Mbak. Sama-sama Mbak. Terima kasih juga Mbak Gadis. Oke, terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Oke, nanti sampai ketemu lagi di lain waktu ya Pak ya. Kalau nanti ketemu di luar ini sama saya atau Bapak pasnya di jalan, tolong ditegur aja ya Pak ya. Oh, sama Mbak, sama. Oke, masih. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Yo. Oke, sebagai Izin Mbak. Oke, silakan Bapak. Oke. Saya baru pertama. Rusak. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Eko. Oke, sebagai penutup nih, layanan antrian online SPT tahunan serta layanan konsultasi online KPP Pratama Batu Licin untuk mendapatkan nomor antrian layanan pelaporan pajak SPT tahunan, silahkan mengunjungi alamat berikut. Linknya bisa dapat di Instagram tadi laporan pajak atau di sini bisa link.ee/pajak.batulicin. Oke. Nih, ada laporan SPT tahunan. Yang terhormat wajib pajak di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kota Baru sehubungan dengan berakhirnya tahun pajak 2020 dan sesuai SE MEN Menpan nomor 8 tahun 2015 tanggal 31 Desember 2015, maka wajib bagi seluruh aparatur sipil negara anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia untuk menyampaikan SPT tahunan melalui e-billing pada 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Maret 2021 untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi yang akan memberatkan apabila saudara belum melakukan pelaporan. Segera lapor secara online melalui djpolin.pajak.go.id. Terima kasih. Oke, mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Salah hilapnya, kurangnya dari saya mohon maaf. Semoga yang tadi terjawab sudah melakukan pembayaran pajak secara online. Dan mungkin masih ada yang kurang paham, nanti bisa langsung kunjungi di Instagram pajaknya tadi secara langsung. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Dadah.